Saya diberi judul ini judulnya ini sebetulnya agak berat ya. Saya juga agak kepo ini. Kira-kira Bapak Ibu itu pirsa mboten nggih? Toxic relationship niku nopo? Napa Bu? Racun. Wah, koncone sianida nggih Bu nggih. Racun. Relasi yang beracun ya. Nah, ini menarik karena saya sendiri mengapresiasi karena gereja ini mengambil tema ini untuk dibicarakan bersama dengan seluruh keluarga. Jadi tidak cuma yang anak muda, tidak cuma orang tua, tapi di sini ada anak-anak ya, sama-sama kita akan melihat sebetulnya yang disebut relasi yang beracun itu yang bagaimana. Nah, jadi malam hari ini kita bersama-sama tujuan diadakan pertemuan ini adalah supaya Bapak Ibu mengenali ciri-ciri relasi yang beracun itu seperti apa. Karena relasi beracun itu bisa ada di sekitar kita, tetangga kita, teman kita, tempat kerja kita, atau bahkan di keluarga kita. Ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi orang yang beracun tadi, ya, orang beracun ini kesannya jadi orang bawa racun gitu ya. Toxic people gitu kira-kira ya, orang-orang beracun, serta bagaimana menghindarinya untuk di keluarga kita. Nah, ini kira-kira apa yang akan kita bahas malam hari ini tentang apa itu relasi yang beracun, kemudian bagaimana itu terjadi di dalam keluarga, ciri-cirinya seperti apa, lalu apa dampaknya, dan bagaimana sudut pandang pelaku maupun korban terhadap relasi yang beracun tersebut. Nah, suatu relasi disebut beracun apabila, sebenarnya ciri-cirinya agak gampang ya, apabila dalam relasi itu orang-orang, artinya kalau misalnya saya berrelasi dengan pasangan saya, ini saya bawa suami saya ya, kalau saya itu seorang yang relasinya toksik, jadi relasi saya dengan dia gitu ya, itu tidak mendukung, tidak saling mendukung. Jadi orang berrelasi itu minimal 2 orang, kalau dalam keluarga berarti bisa lebih dari 2 orang ya, tergantung anaknya berapa. Bila terjadi konflik maka satu pihak berusaha merusak. Jadi orang yang toksik itu dia bahagia kalau orang lain menderita. Ya. Jadi enggak seneng lihat yang rukun. Kalau bisa itu orang Jawa itu berarti digawe gendro gitu. Relasi itu kalau bisa dibikin supaya selalu rame dalam tanda kutip, rame konflik. Ya. Bila terjadi persaingan ada ketidakadilan, jadi berusaha untuk tidak adil malah gitu. Jadi misalnya kalau orang tua dengan anak, anaknya dibuat berkompetisi tapi kompetisinya tidak adil gitu. Tujuannya apa? Ya menciptakan konflik. Ada seperti itu, ada Bapak Ibu. Orang tua yang bahagia ketika anaknya berkonflik di antara satu sama lain. Nah, ini orang yang termasuk toksik ya. Orang seperti ini sulit diajak kompak. Kalau suami istri sulit rukun, kalau keluarga sulit rukun juga, sulit kompak. Jadi kalau yang lain sudah rapat, kita mau ngapain ya, berlibur kemana, keputusan A, tiba-tiba B. Dan B ini dibuat dengan segala huru-hara dramanya gitu. Tujuannya apa? Membuat orang jadi jengkel dan akhirnya nggak jadi pergi berlibur. Ya. Jadi secara konsisten orang-orang ini tuh selalu tidak menyenangkan, ya, menguras energi. Jadi kalau dengan dia itu kita bawaannya itu lelah gitu, ya, males. Kalau misalnya berkegiatan di gereja, kalau ada dia, ya ada dia, males gitu. Karena bawaannya tidak membuat kita ingin duduk di dekatnya, tidak membuat kita itu merindukan dia, kalau bisa dia tidak ada aja gitu. Itu kalau di komunitas. Lah kalau di rumah, kalau itu pasangan kita, karena kadang-kadang orang tidak menjadi toksik dari kecil loh. Bisa jadi setelah menikah dia menjadi seorang yang beracun. Ya. Akibatnya perkawinan menjadi sulit, menjadi suatu perkawinan yang membawa berkah. Ya, karena terjadi banyak situasi yang panas ya. Momen-momen negatif melebihi momen positif. Jadi kalau di dalam hidup perkawinan ada ulang tahun, ada perayaan kumpul bersama, mau Idul Fitri, Natalan, itu momen yang menyenangkan. Tapi kalau dijumlah dalam setahun lebih banyak momen yang tidak menyenangkannya.
Misalnya pertengkaran kecil-kecil tiap hari, masalah sedikit meledak jadi masalah besar, dan itu terus berulang-ulang sampai sekian lama. Ya. Masalah ciduk dikurepke karepe kon lumah misalnya, odol mencete saka pucuk kene karo saka kono, itu bisa jadi pertengkaran yang panjang. Anak itu mendengarkan capek, lama-lama anak juga ngomongnya kasar. Kenapa? Karena korban itu bisa jadi pelaku. Ya. Jadi korban itu artinya anak melihat pertengkaran orang tua terus bawaannya juga panas terus ya suasana hatinya itu. Tapi anak nggak bisa ngomong. Karena kalau ngomong kamu diam aja, anak tahu apa, kamu kurang ajar sama orang tua, akhirnya dia diam. Ya. Karena tidak tahu mengekspresikan marah, keluarlah dalam bentuk kasar. Jadi anak kecil itu kalau tidak tahu caranya marah menjadi tantrum. Jadi anak kecil yang rewel tantrum itu ya sebetulnya dia jengkel. Tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkan kemarahannya. Maka dia menggunakan cara dia sendiri. Tapi kalau dia diajari baik-baik bagaimana mengungkapkan kekesalannya, dia akan bisa mengungkapkan dengan baik. Sebetulnya aku tuh jengkel karena ini loh gitu. Secara mental, emosional dan fisik, merugikan salah satu atau kedua orang yang berelasi. Jadi berelasi dengan orang toksik itu sudah melelahkan, menguras emosi, ya capek. Maka pada satu ketika kadang-kadang usia perkawinan tertentu gitu ya, anaknya sudah besar, lalu muncul ungkapan aku capek, kita pisah aja. Sekarang sedang ada tren ya, cerai di usia senja. Ya, karena sudah lelah. Sudah sampai di sini katanya gitu loh. Toh anak sudah besar, sudah menikah semua. Aku pengen hidup bahagia. Bahkan seperti Bill Gates itu yang kaya raya luar biasa. Yo cerai itu di usia senja. Karena apa? Ya bukan soal uang, karena berdua tidak lagi membahagiakan. Mungkin lebih baik hidup sendiri-sendiri. Nah itu ada beberapa yang seperti itu. Tidak selalu terjadi pada relasi romantis. Jadi yang toxic relationship itu tidak hanya pada pacaran. Ya, tidak hanya pada teman dekat atau pasangan suami istri, kita bisa temukan pada hubungan persahabatan. Ya, teman, contoh misalnya kalau mahasiswa saya itu, Bu, kok teman saya itu meninggalkan saya ya? Maksudnya meninggalkan, saya kira meninggalkan itu meninggal gitu ya. Oh enggak, dia memilih teman yang lain. Saya kan enggak jadi punya teman. Lah kamu berteman lagi toh sama yang lain? Enggak, saya maunya cuma sama dia. Loh ini namanya sayang yang posesif ini. Wong berteman kok mengikat sampai temannya nggak boleh punya teman yang lain. Nah nanti temannya nggak boleh kawin malahan, cuma boleh sama dia. Nah ini namanya posesif. Kalau posesif itu bukan kasih sayang. Ya, posesif itu nafsunya adalah ingin memiliki untukku sendiri saja. Jadi itu dibalik posesif itu adalah egoisme. Ya. Nah ini ciri-ciri orang yang toksik. Cirinya banyak sekali Bapak Ibu. Nanti sambil mengingat-ingat saya pernah ketemu orang seperti ini enggak ya dalam hidup saya gitu ya. Orang itu orang terdekat saya atau bukan. Yang pertama, apapun yang kita lakukan atau kita katakan bagi dia tidak pernah cukup. Ya. Misalnya kita berusaha membahagiakan, mau sampai jengking, jungkir, jempalik tidak pernah cukup. Ya, bahasa Inggrisnya itu you are never good enough gitu loh. Jadi mau nilainya 10, selama masih ada satu nilai 9, kamu enggak cukup baik untuk, kamu masih kurang nyo gitu. Ada anak tuh cerita, nilaiku masih kurang kok tante, sudah 10 ada 1 9, kata mamah itu masih kurang bagus. Kurang 1 tok itu loh. Lah apa ya anak dewa gitu ya, harus 10 semua nilainya ya. Yang kedua, saya selalu atau saya itu pasti benar karena saya tidak pernah salah. Kadang-kadang ini muncul dalam ungkapannya. Dalam relasi orang tua anak, oh bapak masih benar toh, oh bapak pengalaman kok misalnya gitu. Ibu sudah tahu lebih dulu. Nah masalahnya sekarang ini kita ada di zaman yang kita semua belum pernah ngalami, yaitu zaman digital. Kalau zaman dulu ya, sebelum zaman digital itu kita banyak mendengarkan petuah orang tua karena pengalaman mereka memang relevan. Kalau sekarang itu zaman kebo nyusu gudel. Kakek nenek aja minta tolong cucunya nginstall aplikasi,
ngajari pakai Mobile Legend, itu mainan apa ton le, nduk mbae kok ora mudeng gitu. Ini IG ku apa, carane dodolan piye, Shopee iki diskone ning endi. Itu orang tua tanya pada anak. Jadi zaman sudah berbalik, kita malah belajar pada yang muda dalam hal itu. Nah, kalau kita tidak punya kebesaran hati dan kerendahan hati, maka kita malah sulit beradaptasi. Karena itu zaman yang tidak kita pahami sebetulnya dengan baik. Yang ketiga adalah orang-orang toksik itu harus selalu menjadi pusat perhatian. Maka kadang-kadang dia berbuat onar dalam keluarga supaya dapat perhatian. Ya, contoh misalnya simbah-simbah ki kok ramai gawe masalah wae ngopo to? Sebetulnya bukan karena ingin bikin masalahnya. Karena ketika ada masalah semua anak cucu datang berkumpul. Itu perhatian. Ya, jadi bukan karena masalahnya yang dibikin, tapi perhatianlah yang dicari. Ya. Mengabaikan orang lain, sederhananya ora dianggap. Ya. Apapun yang dilakukan enggak dilihat. Contoh apabila dalam keluarga itu ada orang tua yang melakukan favoritisme. Oh ini loh anaknya bapak, anak emas. Mau salah seperti apa tidak salah di mata orang tuanya. Tapi kalau yang satunya mau benerin seperti apapun tetap salah gitu. Jadi, anak yang kedua ini tidak tampak di mata orang tuanya, diabaikan, ya, ignore, ya, dianggap tidak ada. Mau dia berjasa sekalipun dianggap, kadang-kadang malah tidak dianggap anak. Ya. Ada orang tua itu terlepas ya ngomong ya, oke dudu anakku meneh. Oke anaknya tonggone, oke nemuin dalan. Itu mungkin bercanda sekali diucapkan, tapi anak-anak itu mengingat. Jadi saya pernah juga dapat mahasiswa yang konsultasi ya tanya. Saya tuh bertanya-tanya saya anak ibu saya atau bukan bu. Karena ibu saya tuh pernah bilang, oh kowe iki jane dudu anakku kok, wong tak temuin dalan. Ungkapan itu sebetulnya muncul saking jengkelnya waktu TK gitu loh. Oh iki anake sapa to kok nakal men iki. Oh kowe tak temuin dalan dudu anakku. Sebetulnya anak kandung. Tapi karena ungkapan itu, si anak tuh bertanya-tanya. Setiap kali ada sikap orang tua yang tidak menyenangkan, dia langsung berpikir, apa karena aku bukan anaknya ya? Jangan-jangan aku benar bukan anaknya ya? Nah ini yang namanya persepsi bahwa dirinya ditolak oleh orang tua. Ya. Jadi itu ada dua hal yang sangat penting untuk kesehatan mental anak itu adalah bagaimana anak itu merasa dirinya diterima oleh orang tua dan bagaimana anak merasa dirinya dicintai orang tua. Merasa itu maksudnya kroso, nggak cukup cuma ngerti aja. Ya, contoh misalnya mahasiswa salah satu klien saya itu pernah cerita gini, saya tahu bapak saya itu sayang sama saya bu, saya dibelikan iPhone terbaru, saya nggak minta laptop saya diganti, saya dibelikan NMAX padahal saya nggak pengen. Tapi kok saya nggak merasa disayang ya bu ya. Dia tahu tapi ora kroso. Nah itu. Jadi yang penting itu adalah sampai di roso tadi. Bagaimana anak itu bisa merasakan bahwa dia diterima atau dia disayang orang tuanya. Bukan hanya sekedar tahu. Kemudian selalu marah atau jengkel pada orang lain. Maksudnya selalu marah itu bukan darah tinggian gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa selalu kemarahan itu ditumpahkan pada orang lain. Seolah-olah penyebab marahnya itu adalah orang lain. Kita itu mau sejengkel apapun sama orang lain, kita nggak bisa loh ngomong, kamu itu bikin saya marah loh. Sebetulnya enggak, sebetulnya kita kok yang bikin kita marah. Kita marah itu karena kita tidak mampu mengendalikan amarah. Tapi karena kita tidak mau ngaku, kita butuh kambing hitam, yaitu orang lain. Maka orang yang biasa mengatakan begitu, ya masuk dalam kategori toksik itu salah satunya karena dia hobinya nyalahin orang lain. Orang lain pasti yang bersalah dan aku pasti tidak pernah bersalah. Itu kalau yang toksik itu begitu terus sampai tua itu, dari muda sampai tua. Terutama kalau waktu kecil sering dibela orang tuanya. Sidik-sidik dibenerke, salah pun dibenerke sama orang tuanya. Maka parenting atau pengasuhan anak itu penting ngoreksi ya. Kalau anak tidak benar, bapak ibu justru harus yang pertama kali mengatakan itu ora bener le carane ngono kuwi. Kuwi ora pas, kudune ngene. Karena apa?
aturan itu harus dikenal anak sejak dari rumah. Kalau di rumah itu dia mengenalnya benar semua, pergi keluar, bergaul, ke sekolah, dia taunya juga aku harusnya benar dong. Papa mama selalu bilang aku benar, kenapa aku jadi keliru di sekolah gitu. Jadi kalau anak biasa dibenarkan, ya dia akan taunya aku pasti selalu benar. Maka fondasinya sudah kurang pas di situ ya. Konflik tidak pernah selesai karena anak tidak pernah belajar menyelesaikan konflik, malah dia belajar membuat konflik. Jadi orang-orang beracun itu orang-orang yang suka menikmati adanya konflik. Jadi kalau ada relasi yang rukun dia nggak seneng, dicari, difitnah lah, dibisikin lah, katanya kamu gini loh katanya, aku dengar padahal nggak ada yang ngomong. Lalu di sini panas, nantang yang satunya, kamu bilang apa? Sopo sih ngomong? Ya, berantem mereka, dia kipas-kipas seneng. Jadi itu yang dilakukan. Tidak pernah selesai karena dia tidak mau menyelesaikan konflik. Kalaupun dia berkonflik dia akan menghindar. Merusak hari atau momen penting. Tadi bagian dari mencari perhatian, kalau membuat konflik paling bagus di saat orang lain berkumpul. Hari ulang tahun misalnya, di saat perayaan hari agama, misalnya Natalan pulang dari gereja kumpul semua mau makan-makan, di situ dia bikin geger. Supaya apa? Supaya orang itu mencatat dalam ingatannya. Di Natalan kemarin itu dia itu begini loh. Dia senang dibegitukan. Ya. Senang melihat orang lain menderita, ya, karena dia sulit berempati. Kalau normalnya orang, kalau punya misalnya ya, kok saya kayaknya ngomong itu menyinggung, contoh ya, misalnya saya menyinggung perasaan ibu, saya pasti akan kepikiran, saya salah ngomong ya, besok saya tak tanya lah, saya mau minta maaf. Itu normalnya orang, merasa risih, merasa gelisah, kalau kita merasa sepertinya kita melukai orang lain. Tapi kalau orang-orang toksik itu, enggak ada. Dia tidak ada perasaan seperti itu, dia tidak punya empati, tidak bisa menempatkan dirinya di posisi orang itu. Jadi kalau dia nyelekitin orang, ya dia tahu kata-kata saya tajam tapi saya cuek aja gitu. Karena bagi saya itu enggak masalah. Gitu. Bukan karena saya mau dibegitukan, oh tidak. Tapi karena saya menikmati menyakiti orang. Ya. Sulit atau tidak pernah berempati pada orang lain, tidak peduli dengan perasaan orang lain, tidak merasa bersalah. Kalau diwelehke, nah ini kalau bahasa Jawanya ya, kalau diwelehke itu dia akan defensif, ya, tidak akan mengakui bahwa itu yang dia lakukan. Ya. Orangnya rigid itu kaku banget. Misalnya contoh mau pergi ke Jogja tapi lewatnya harus lewat Magelang dari sini gitu. Kok yo ora penak to dalane ndadak lewat Magelang sing gampang gitu loh. Harus. Kalau dia mengatakan misalnya berdiri di sini ya. Coba aku diambilkan dulu gelas di belakang tapi harus lewat situ. Lah padahal kan bisa lewat mana? Lewat situ lebih gampang. Kaku. Kekakuan berpikir, kekakuan bersikap. Harus seperti ini. Kadang-kadang tidak ada alasannya, itu rigid. Ya. Dan berpikir sempit, ini orang-orang yang tidak berpikiran terbuka. Akibatnya apa? Sulit menerima perbedaan. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan keinginan dia, dikit-dikit itu sengit gitu. Hatinya itu enggak suka. Padahal kan wajar kita berbeda ya. Misalnya perbedaan tadi makan sate, ada yang dari depan ditarik dagingnya, ada yang dari samping. Itu bisa jadi masalah. Nek mangan sate ki ojo saka samping, malah nyelepret. Tetap ngayal saka samping, gitu ya malahan. Marah dia. Karena keinginannya harus dituruti, ya itu rigid. Ya. Berpikir sempit seolah-olah dunia ini harus terjadi seperti yang saya harapkan. Ya, orang lain harus manut keinginan saya. Maka orangnya mudah frustrasi, mudah marah. Karena apa? Keinginannya sering tidak tercapai. Karena orang lama-lama ya males kok sama dia. Kadang-kadang cuma diani aja, oh ya habis tinggal pergi. Dia juga tahu, ini orang kok iya terus ditinggal pergi. Ya. Itu membuat dia mudah marah. Sulit menerima perbedaan, egosentris itu seperti anak TK ya. Jadi
berpusat pada dirinya. Kalau aku maunya itu sekarang ya sekarang. Aku maunya ini, aku maunya makan bakso bakule tutup Pak. Piye carane didodok apa piye gitu loh. Nah itu rodok ngeyel rak mutu gitu, egosentris ya. Menikmati sakit, maksudnya gini, kalau dia sakit, contoh misalnya sakit linu-linu, mau flu, ini kan musim flu gitu ya, linu-linu badannya, dia kan aduh badanku sakit semua nih loh, gak bisa jalan aku, gitu bisa berhari-hari. Padahal yang minum obat sebentar besok ya iso nggo mlayu. Tapi kalau ditanya gitu, ora iso kok awakku loro kabeh. Menikmati gitu. Orang lain tuh pengen sembuh, kalau dia menikmati kalau bisa jangan cepat sembuh. Gitu. Karena apa? Ketika sakit itu ada perhatian ya. Dia boleh rewel ya, minta ini itu. Kalau dia ngeyel orang ya wes lah namanya orang sakit kita ya kan aja lah gitu. Jadi menikmati sakit. Ya. Kemudian ini tipe orang yang kalau ada kesalahan kecil itu dibesar-besarkan. Ya. Sebetulnya diselesaikan itu bisa, misalnya oh ya sudahlah namanya orang salah nggak apa-apalah, harusnya tuh ngetiknya gini kok keliru, harusnya fotokopinya itu 5 kok di fotokopi 50 ya enggak apa-apalah. Tapi kalau dia enggak, kamu itu boros coba, itu uang berapa itu? 50, harusnya 50 selisih 45 paling berapa ribu ya. Parkirnya enggak kamu hitung, bensinnya, tenaganya. Ya ampun Pak sing lunga ki aku, dudu kowe. Yang rugi itu kita, yang marah dia gitu. Tapi dia besar-besarkan, seolah-olah itu masalah yang besar. Ditambah lagi, itu akan diungkit-ungkit lagi nanti. Ya. Jadi tipenya suka mengungkit sesuatu di masa lalu, kesalahan misalnya, tapi tujuannya mempermalukan orang. Ya, jadi misalnya di suatu rapat, forum gitu ya, hati-hati loh, dulu kan dia pernah gini, di depan orangnya loh itu ngomongnya. Tujuannya membuat orang itu tahu bahwa dia pernah salah, pernah tidak bagus ya kerjaannya. Kalau di dalam keluarga, misalnya nih anaknya datang mau ngenalin pacarnya. Iki sapa ki? Pacarmu ganti meneh. Kowe iso milih ora sing benah kok dhisik di depan baru dikenalkan itu loh. Dicitrakan yang aduh malu banget gitu rasanya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dia menikmati kalau orang lain itu jadi enggak enak gitu. Kikuk ya, tidak nyaman dan itu membuat dia merasa powerful, merasa punya power, punya kuasa di situ, bisa mengatur. Akhirnya kan orang ya sudahlah mintanya apa saya turuti gitu. Ya. Senang membuat orang lain merasa bersalah dan malu dengan dirinya sendiri, membiarkan orang lain terluka perasaannya, artinya dia tidak akan pernah datang menghibur. Kalau dia sudah melukai nggak akan ngomong maaf ya tadi saya ngomongnya kebablasan, itu nggak pernah ada. Dijelep-jelep gitu ngomongnya juga dia nggak akan pernah minta maaf ya. Tidak mau dibantah, tidak mau ditolak permintaannya. Jadi dia tipe orang yang tidak bisa dijawab dengan boten saged. Tidak, enggak bisa. Adanya cuma ya. Tapi ini orang Jawa gampang itu. Nggih, gari ra mangkat ngono wae. Ah nggih ngono. Lu cari ya, nggih sekedap meleh. Sampai sesuk ra mangkat-mangkat. Nah, itu cara menghadapi orang-orang toksik ini ya. Jadi ciri khasnya sebetulnya orang ini tidak punya kasih sayang di dalam hatinya. Yang ada adalah rasa egois, ingin semua keinginannya itu terpenuhi gitu. Jadi tidak ada dorongan mengasihi orang lain. Makanya itu yang kadang membuat kita merasa kasihan malah. Jadi dia seperti itu pola tingkahnya ya, tapi karena tidak bisa merasakan kasih. Karena di hatinya itu tidak ada kasih sayang. Ya. Maka yang menonjol dari dia itu adalah pribadi yang kurang dewasa. Ya, ini tentu saja dalam konteks orang dewasa ya, kalau anak-anak ya tidak. Jadi dia kurang dewasa, sekalipun umurnya barangkali sudah tua, egois ya, dan manipulatif. Manipulatif itu maksudnya apa sih? Dia mempermainkan perasaan orang. Dia tahu, dia menyakiti itu dengan sengaja. Bukan karena iseng saja, ya, manipulasi. Dia tahu bahwa orang kalau dibegitukan akan merasa enggak enak sehingga melakukan sesuatu yang saya inginkan gitu, sengaja. Tak gawe ben dhek ra penak, bar kuwi dhek akan manut dikongkon apa wae. Itu manipulatif. Ya. Dan ini yang agak berat, dia tidak merasa dirinya bermasalah. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya,
orang toksik itu gimana ya mengubahnya? Ya susah, wong dia nggak merasa bermasalah kok. Kalau orang tidak merasa bermasalah, tidak merasa perlu berubah. Karena dia merasa orang lain yang bermasalah, orang lain yang harus berubah, gitu. Ya. Nah ini kalau orang tua ya, tadi secara umum saja. Nah orang tua yang toksik itu ada 2 jenis ya. Yang satu jenis adalah orang tua yang ignorant. Ignorant itu tidak peduli. Tidak peduli itu apa ya bahasa Jawa ini ya. Luweh-luweh, nah betul, luweh-luweh. Jadi tidak peduli dengan anak dan pasangannya. Mangan yo mbuh, mangan po ora kok jek urip ngono wae ning omah gitu ya. Adus apa ora yo ora ngerti, ra diopeni, ra digatekke, sekolah apa ora. Prinsipnya biasanya gini, halah engko ora ana sing ngurusi. Yang ngurusi siapa? Ya bisa orang tuanya, bisa mertuanya, bisa tetangganya. Dia tidak mau repot-repot mikirin. Jadi dari abai sampai itu ada derajatnya ya, dari tidak peduli sampai neglect. Neglect itu benar-benar tidak peduli yang parah itu, yang nggak diurusi bisa ditinggal pergi gitu. Itu neglect. Nah orang tua tipe ini itu tidak terlibat dalam pengasuhan. Nah anak-anak dari orang tua yang seperti ini biasanya mereka sulit merasa dekat secara emosi kalau dalam bergaul. Jadi kalau misalnya anak itu, contoh misalnya ya, karena ekonomi, kemudian anak ditinggal di rumah sendiri, dikasih makan, kakaknya yang umur 3 tahun atau 5 tahun suruh ngomong adiknya yang umur 1 tahun, orang tuanya entah pergi jualan atau dan sebagainya. Jadi anak kecil ini sendiri, gak ada orang tua, gak ada orang dewasa di dekatnya. Maka ketika dia melalui itu dalam waktu beberapa tahun, anak ini tidak merasakan kehangatan emosi orang tua. Yang terjadi apa? Ketika dia dewasa, dia sulit membangun relasi yang hangat secara emosi. Sulit dekat. Kalau pacaran itu ya status punya pacar, tapi hatinya enggak bisa merasa dekat secara emosional. Menikah ya bisa, ketemu orang jatuh cinta, menikah ada yang mau berhubungan, kemudian punya anak bisa. Tapi enggak bisa merasakan dekat sama pasangannya atau dengan anaknya. Ya, jadi kayak ada jarak gitu, ada rasa kosong, ada rasa apa ya, yang itu dasarnya dari fondasinya pada relasi dengan orang tua di masa kecil tadi. Tidak terlibat secara emosi, jadi semuanya dipakai logika biasanya. Ya misalnya yang penting sekolah kebutuhan terpenuhi semua atau aman, bayaran sekolah dibayar semua, aman. Buku dan sebagainya cukup, baju cukup, susu sama aman, selesai. Dia enggak bisa mengungkapkan kangen, kemudian rasanya dikangeni anaknya tuh gimana, atau kangen anak tuh rasanya gimana, itu enggak bisa merasakan. Itu yang namanya kurang hangat secara emosi. Kalau kurang hangat secara emosi, pembicaraan itu di level kognisi, di level pikiran terus. Enggak bisa ngomong di level perasaan. Misalnya istrinya ngomong, "Mas aku tuh kok kangen toh." Lah aku genah yo, ning omah terus mbok kangen nih, mbok pikir aku selingkuh. Jadi menyaut omongannya itu kurang pas gitu, kurang menjawab rasa gitu. Itu kalau secara emosi kurang terlibat. Yang kedua, orang tua yang menjerat ya. Menjerat itu kalau pola pengasuhannya namanya helikopter parenting. Helikopter parenting itu orang tua itu kayak helikopter di atas anaknya itu loh. Kemanapun anaknya pergi ada baling-baling orang tuanya, mengikuti gitu. Itu helikopter parenting. Orang tuanya selalu monitor posisi di mana, sudah sampai sekolah belum, sudah kampus, sudah ketemu dosen, sudah masuk kelas, tugas dikerjakan belum. Dalam radar orang tua 24 jam, 7 hari, seminggu, 360 hari dalam setahun. Ya. Jadi ini orang tua yang sangat sebaliknya dengan yang tadi. Ini sangat terlibat di dalam hidup anak. Saking terlibatnya ngatur banget sampai anak tuh nggak punya ruang. Akhirnya anak ngomong, misalnya ibunya ngomong gini, "Nih PR-nya udah dikerjakan belum?" "Iya, bentar lagi," gitu ya. Udah jam segini kok nggak dikerjakan? Mana bukunya mana?" "Ada di situ." Nggak sabar ibunya, diambil di kamar. "Yang mana ini bukunya?"
Itu loh mah nomor 2. Anaknya duduk aja gitu, nomor 2. Yang ini, yang biru, iya dibuka. Yang mana PR-nya halaman berapa? Ya sudah dikerjakan. Oh sik toh mau, capek oh. Gak sabar ibunya, ambil bolpen, jawab itu nomor 1 apa? Baru kukur-kukur gitu aja kok gak bisa toh nih, 1 tambah 1 2. Akhirnya ibunya yang mengerjakan. Itu baru PR ya. Belum lagi baju, sepatu ya. Kalau bangun pagi, perang dulu, perang Bratayuda. Alarm bunyi, anaknya enggak bangun, tetangga bangun ya. Nah, heboh, wah bapak enggak bangun ini mandi dan sebagainya. Sudah pakai baju, kancingnya tinggi sebelah ya. Kamu pakai kancing aja kok enggak bisa toh sini, mama pakein. Dibredel dulu, diulangi lagi. Anaknya lama-lama ya gini aja toh. Mama bae toh ngancing ke. Yang satu lagi, papa atau tarik ke sepatu. Nah, itu sampai besar. Ya. Itu akhirnya menjadi ini. Orang tua sangat mendikte anak. Ya. Orang tua itu punya bayangan, anak itu adalah prototipe orang tua. Jadi kalau cita-cita orang tua tidak tercapai, tugas anak melanjutkan. Kalau orang tuanya nggak bisa masuk ke dokteran, anaknya harus masuk ke dokteran, gitu loh. Padahal nggak kepengin. Kemudian anak berpendapat belum selesai sudah di-cut, kamu enggak paham, enggak begitu caranya. Kalau hidupmu kayak gitu buat apa? Anak bilang aku pengen jadi pemain bola, bayarannya kamu hidup apa, mau makan apa ya kalau ada kompetisi, kalau enggak ada, enggak bisa makan kamu, tetap harus masuk PNS. Sekarang tren sekarang anak sekarang suruh masuk PNS ribuan itu loh keluar, SK-nya turun, mengundurkan diri, bayarannya sidik. Loh sejak kapan PNS bayarannya gede? Dari dulu yo sidik. Orang tua kan pengennya pensiunnya bukan bayarannya, ya kan? Menderita dulu supaya dapat pensiun gitu. Nah anak sekarang, wah ngapain? Oh, jualan di TikTok aja bisa dapat puluhan juta, ngapain harus jadi PNS? Kan gitu. Nah itu sudah beda zaman. Nah orang tua ini nggak bisa diajak berdialog tentang itu, yang tipe ini. Ya, dia sangat kaku. Saya punya cerita Bapak Ibu, contoh. Orang tuanya seperti ini. Laki-laki itu, dia punya anak laki-laki sudah berusia 35 tahun. Ketika menikah, itu juga mamanya yang ribut. Nyu kamu kok enggak nikah-nikah toh, nyu tak pilih ke mama yo. Wis terserah mami toh pilih ke sing apik. Akhirnya dinikahkan pilihan ibunya. Ya toh, sudah punya anak 1, masih tinggal dengan mertuanya. Istrinya bilang, yo jangan, kok mbok jangan sama mami toh yo malu, harus punya rumah sendiri. Yo wis toh. Nah, tak bilang mami biar diberikan rumah. Dibelikan rumah sama maminya, di belakang rumah maminya. Jadi di perumahan yang sama, beda gang. Ya toh? Tadinya mau latihan hidup mandiri Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pagi-pagi jam 6, pembantunya datang ketok-ketok itu disuruh maminya, nganter sarapan. Jadi yang perempuan baru bangun tidur mau bikin nasi goreng, sarapan kiriman dari mertua sudah datang. Ya sudah enggak jadi. Terus akhirnya sebetulnya mereka berkecukupan. Tapi suami istri ini tidak bekerja. Semua dari maminya si Koko ini. Lalu kemudian si istri bilang, aku risih enggak kerja. Kita sudah punya anak, mosok enggak bekerja. Aku mau kerja, terserah kamu mau kerja apa enggak. Maksudnya istrinya, dia ngomong gitu supaya suaminya mau kerja. Istrinya bekerja, ya. Kemudian aku berangkat kerja, kamu nanti ngantar anak kita, pulang ngantar anak kita, kamu laundry ya, maksudnya nyuci di mesin cuci. Setelah itu nanti jemput anaknya, makan sudah dimasakkan istrinya pulang sore hari. Apa yang terjadi? Istrinya berangkat kerja. Si Koko ini enggak ngantar anaknya. Maminya datang, anakmu udah berangkat belum? Belum, ya sudah sini bareng sama mami aja, tak antar. Anaknya diantar omanya, ya kan? Tugasnya dia adalah menjemput anaknya dan mencuci itu tadi. Dia tidak mencuci, dia bawa baju kotornya ke rumah maminya untuk dicuci pembantu maminya. Dia tunggu di situ sampai sore, lalu selesai kan pakai dryer kan cepat ya, selesai cuciannya dibawa pulang sambil menunggu omanya menjemput cucunya tadi. Lalu baru pulang ke rumahnya. Lama-lama istrinya senep, loh kok enak menurutmu ya suaminya ini loh. Karena ya
kok tetap nggak bergerak nyari duit, tetap ya nggak mau nyuci baju, padahal tinggal tulalit gitu aja. Dia bilang kalau gini aku cerai aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si Koko tadi bilang ke maminya, Mi, kayak minta cerai, lah kamu gimana? Itu serah mami lah, cerai ya enggak apa-apa. Halo, ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi niatnya nikah itu apa, berkeluarga itu maunya apa, gak ada kerenteknya gitu deh orang Jawa bilang ya. Karena ini, jadi di semua urusan di rumah tangga itu yang memutuskan ibunya. Bapaknya apa enggak ada? Ada, tapi kalah dominan. Jadi figur bapak tidak ada itu maksudnya tidak tampak dalam hidup anak itu. Jadi anaknya enggak pernah tanya ke papahnya, tanyanya ke ibunya. Kenapa? Tanya papa paling juga suruh tanya mama, muter-muter, langsung aja tanya mama. Tapi kita para ibu-ibu itu biasanya dibentuk oleh keadaan ya, seperti itu. Mungkin masa kecilnya sulit, harus tangkas, harus cak-cak, harus serba bisa. Tapi kemudian kita harus belajar ngerem juga, karena anak-anak ini perlu belajar supaya dia mampu. Jadi anak-anak dari koko-koko tadi itu, tipe-tipe koko itu anak-anak yang sebetulnya kekurangan kesempatan untuk bisa merasakan berhasil dalam hidupnya. Bahkan sesederhana berhasil masang kancing baju, berhasil masang tali sepatu, berhasil menghabiskan makan sekalipun belepotan. Mereka butuh pengalaman itu. Tapi kalau kita enggak sabar, langsung kita tutup semuanya, kita bereskan. Ya memang itu cepat, tapi kita menghilangkan kesempatan anak memiliki rasa percaya diri. Jadi si Koko tadi itu enggak akan pernah dia bisa ngambil keputusan apapun dalam hidupnya. Karena dia enggak pede buat mengambil keputusan. Daripada aku mutusin nanti salah dimarahin mami, udahlah mami aja yang mutusin. Maminya ya manut, ya sudah mami putuskan ya gitu. Harusnya enggak, sekarang kamu udah gede, kamu belajar ambil keputusan sendiri. Kalau keputusanmu salah, mami siap menemanimu ketika kamu menjalani konsekuensi salah membuat keputusan. Itu Bapak Ibu. Beberapa hari ini kan kita mendengar berita bunuh diri mahasiswa ya. Di Semarang itu ya. Sampai 5, kalau dihitung ya 5 atau 6 kali itu. Itu kan yang masuk media, yang tidak masuk media kita tidak tahu. Yang di luar Semarang juga banyak. Kalau data Polri itu sampai dari Januari sampai Juni 2023, angka bunuh diri itu sudah di angka 660-an. Ngeri ya. Itu usia muda loh. Dan itu kebetulan kemarin di kasus-kasus bunuh diri yang di koran itu kan ada suratnya ya. Ada yang bilang, Mami aku minta maaf karena aku tidak bisa sekuat yang Mami harapkan. Saya tanya ke ibu-ibu kalau membaca suara atau surat seperti itu perasaannya gimana? Mesti sedih toh. Kita pasti tidak ingin, kamu ndak kuat ya ndak popo nak, istilahnya kan gitu. Kowe rak berhasil ya rak popo, kowe tetap anaknya bapak ibu. Kan kita pasti kalau sayang sama anak akan ngomong gitu. Tapi anak ini punya pikiran bahwa kalau aku tidak berhasil, aku tidak layak disebut anak bapak ibu. Makanya dia merasa dirinya gagal, dia enggak sanggup menyampaikan itu pada orang tuanya. Sekarang ini ada tren Bapak Ibu, kalau liburan itu mahasiswa takut pulang ke rumah. Ini bagi saya agak aneh ya. Kalau dulu kan senang ya liburan di mana-mana, kalau bisa cepat liburan, pulang makan gratis, nggak perlu di kos kan gitu yang ngirit. Sekarang enggak. Mahasiswa itu semenjak pandemi itu mereka malah kalau bisa itu tidak ke rumah. Jadi waktu harus di rumah saja itu banyak mahasiswa yang stres. Bu, tujuan saya kuliah keluar kota itu biar keluar dari rumah kok. Kok malah disuruh pulang ke rumah tuh gimana toh Bu? Yo jangan marah sama saya, marah sama corona aja. Yang membuat kita di rumah kan corona gitu. Jadi itu motifnya. Sebagian anak itu memilih pergi jauh dari rumah untuk kuliah supaya pergi dari rumah. Kenapa? Karena rumahnya penuh toxic people, penuh orang-orang toksik bagi dia. Ya. Jadi kalau kuliahnya di rumah dia tambah stres. Saya pernah dapat kuliah online itu saya minta mahasiswa buka mic untuk menjawab. Tadinya enggak mau, dia ngechat aja.
Saya bilang kalau kamu nggak buka mic, saya nggak lanjutkan kuliah. Dia buka mic ternyata bapak ibunya lagi bertengkar. Terus saya bilang ya sudah nggak apa-apa, ditutup saja mic-nya. Nah itu kadang luar biasa. Ada di jam ujian, anak itu tidak hadir, dipanggil-panggil nggak ada. Terus dimarahi dosennya, kamu tuh ujian kok malah pergi? Saya disuruh ibu ke pasar. Loh kamu nggak bilang kalau ujian? Sudah, kata ibu kamu tuh di depan komputer aja, bantu ibu ke pasar. Ibunya nggak mau tahu, anaknya ujian disuruh ke pasar. Mending kalau belanja, bantu jualan. Aduh, nah ini susah ya. Karena ada banyak perbedaan itu. Ya. Nah, toxic parent atau orang tua yang beracun ini menyebabkan penderitaan pada anak. Ya. Jadi mereka itu membuat anaknya menderita itu seneng gitu. Seneng anaknya menderita karena itu dia merasa berkuasa sebagai orang tua. Saya punya power atas orang tua. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa masa ada orang tua seperti itu ya, ada Bapak Ibu. Kemarin saya punya klien tuh cerita, mahasiswa, dia sudah dirawat psikiater itu 2 tahun, kemudian dia cerita gini, Bu saya tuh pengen, dia anak tunggal, saya tuh pengen banget cerita ke orang tua saya, bahwa saya tuh sedang tidak baik-baik saja. Saya pengen orang tua saya tuh ngerti bahwa saya tuh punya masalah, supaya saya tuh merasa enggak sendiri Bu. Ya udah toh kamu cerita, saya nggak yakin orang tua saya tuh reaksinya baik. Ya kalau kamu nggak mencoba kita nggak pernah tahu. Akhirnya dia memberanikan diri suatu hari pulang ke rumahnya karena dia tidak di Semarang ya. Dia pulang ke rumahnya, ketemu ibunya dan cerita, Mama tahu nggak? Aku udah 2 tahun ini pergi ke psikiater karena aku depresi. Aku juga ke psikolog. Reaksi mamahnya itu di luar dugaan dia. Mamahnya langsung ngomong, Dek, keterlaluan kamu. Itu kan sebetulnya bisa diselesaikan dengan berdoa. Ngapain kamu ke psikiater? Memalukan. Enggak benar itu ibadahmu. Kebetulan muslim ya. Kamu sholat 5 waktu enggak? Kamu sholat tahajud enggak? Kamu ini enggak? Jadi yang diperiksa itu sholatnya semua. Tidak ditanya perasaannya. Tidak ditanya kenapa atau kok kamu sampai hidupmu seberat itu tuh ada kesulitan apa. Enggak ada pertanyaan itu. Mamanya ngomel-ngomel. Terus dia tahu, seperti yang saya duga. Ibu saya seperti itu. Lalu dia masuk ke kamar mengurung diri. Dia sudah berpikir besok mau pulang balik ke Semarang. Ibunya kemudian bilang sama papanya. Ya, bapaknya masih di kantor lalu ditelepon. Malamnya diceramai sama bapaknya, istilah dia itu saya dicuci bersih melebihi pakai attack Bu gitu. Artinya itu khotbahnya macam-macam. Intinya apa? Ya saya dibilang menyesal cerita ya menyesal tapi tidak menyesal karena saya jadi tahu bahwa orang tua saya tetap seperti itu. Saya merasa sebagai anak itu saya enggak boleh tidak oke. Dia sedang tidak oke. Dia kalau buka laptop ngerjain skripsi itu kayak laptopnya tiba-tiba kayak penuh binatang gitu loh. Jadi ada halusinasinya gitu. Jadi dia gilo sendiri, maka nggak pernah bisa menyelesaikan skripsinya. Jadi hanya ingin orang tuanya bilang, kamu tuh kenapa toh nak? Ibu bisa bantu apa? Biar kamu bisa lebih tenang. Apa ibu temani di Semarang atau bagaimana? Dia cuma pengen ditanya itu tok. Terus saya bilang, kamu ngomong gitu enggak ke mamahmu? Enggak Bu, boro-boro ngomong Bu. Ibu saya udah ngomong dari A sampai Z bolak-balik, saya enggak dikasih kesempatan ngomong. Ya udah kamu tulis surat aja, lalu biarkan nanti ibu membaca. Mah, aku sebetulnya hanya ingin mama tanya gini loh, supaya orang tuamu tuh tahu harapanmu. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Dengan adanya gadget, ada orang tua itu yang kalau anaknya mandi, dia segera membuka HP anaknya. Wah, entah gimana caranya bisa ngerti passwordnya itu loh, dibuka. Kalau enggak diparalelkan dengan laptopnya, dibaca semua chatting atau postingan sosial media anaknya. Terus nanti anaknya keluar dari kamar mandi, ibunya pura-pura enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba di lain waktu pembicaraan, keceplosan ngomong itu, anaknya nanya, Mama tahu dari mana? Kan kamu posting, loh kan itu aku kunci, kan mama kan enggak follow aku.
Ya mama memang buka, tidak ada batas privasi, sekalipun itu anak sendiri Bapak Ibu. Disitulah anak mulai tidak percaya dengan orang tua. Wah, mamaku nih ngapain buka-buka? Ya, sama. Emang mama mau tak gitu kan, tak buka-buka rahasianya misalnya. Nah, akhirnya pembicaraan menjadi menyakiti, saling menyakiti. Kalau dengan anak remaja kadang-kadang sulitnya komunikasi gitu karena mereka sudah mulai berpikir kritis. Kalau orang tua tidak siap, kita akan merasa seolah-olah mereka ini mulai menentang kita. Padahal sebetulnya mereka menggunakan kekritisannya, mengajak kita untuk berdialog dengan cara berbeda dibanding anak-anak. Ya. Nah, orang tua yang toksik itu biasanya ingin merasa dibutuhkan, ingin merasa penting, ingin bisa mengendalikan, ya, dan merasa dengan itu semua tidak punya masalah. Nah, ini cara-cara orang tua meracuni keluarganya. Bagaimana toxic parent itu atau bagaimana orang tua itu menjadikan keluarganya jadi toksik gitu ya. Yang pertama adalah dengan mendiamkan, silent treatment. Padahal ini gaya Jawa banget ya. Orang Jawa itu seneng nengke wae kan gitu ya, silent treatment. Tapi itu enggak sehat ya. Harusnya tetap ada komunikasi setelah itu. Ya. Dimusuhi atau didiamkan itu maksudnya gini. Kalau di rumah itu ada 3 anak, ya. Situasi sarapan pagi, bapak masih di kamar mandi, ibu di meja makan, anak 1, 2, 3. Ibu hanya ngomong dengan anak 1, 2. Nomor 3 ini yang dia jengkel ini didiamkan, dianggap tidak ada. Jadi kalau ditanya, piye kabarmu mbak, anu kak, yang ini enggak ditanya. Nanti yang kedua saudaranya kan enggak enak tuh, kok adikku diajak ngomong ya, dia nanya, dianggap tidak ada. Atau kadang-kadang ora saja omong, ora ono ning kene kuwi. Ada yang begitu. Ya, dengan jelas mengatakan bahwa exclude, kamu itu bukan bagian dari kami, itu sangat menyakitkan. Itu kalau diperiksa dengan scan otak ya, MRI, bagian otak yang menyala pada saat seseorang itu di-reject ya, ditolak, itu sama dengan ketika badan kita sakit. Jadi physical pain itu sama dengan social pain. Kalau kita terluka dalam relasi itu, otak itu nangkepnya sama, badan kita sedang sakit. Maka kadang-kadang ada reaksi tubuh kayak badan terasa meriang, ya, panas, atau kekebalan tubuh turun, yaitu karena otak menangkapnya sama. Menyebarkan gosip yang memecah belah di antara keluarga itu sendiri. Bisa keluarga inti, bisa contoh ya, misalnya ibu tidak suka bapak dekat dengan anak perempuan, dihasut. Ibu tidak suka kakak adik dekat, nanti curiga jangan-jangan mereka mau ngapain orang tuanya, dihasut, ya misalnya gitu, saling membenci. Kemudian beberapa tahapan yang lain, di anak emas kan tadi sudah ya, kemudian direndahkan barangkali bapak ibu tidak menyadari ungkapan-ungkapan itu seringkali didengar anak itu dari kecil, ya misalnya, kowe ngono wae kok ra iso, kamu gitu aja kok nggak bisa, bisamu apa toh? Gitu. Itu kadang-kadang kita itu ngomong ya sebagai orang tua mungkin 1, 2, tapi selebihnya kita nggak ingat. Tapi anak itu merekam dengan sangat kuat. Dari dulu orang tua aku mengatakan aku nggak bisa apa-apa. Jadi dia seperti memprogram dirinya, halah paling aku juga nggak bisa apa-apa. Benar kata orang tua aku nggak bisa apa-apa gitu. Jadi undervalue, ya, menurunkan nilainya, menjadi tidak berharga. Ya, kalau mencampakkan itu sudah jelas membuang. Kadang-kadang itu muncul dalam ungkapan misalnya apabila sudah remaja memasuki dewasa mau nikah, pilihannya tidak sesuai pilihan orang tua. Orang tua itu ada yang ngomong loh, mending hilang-hilangan dok. Kalau orang Jawa bilang mendingan aku kehilangan anak daripada kamu menikah sama dia, gitu. Itu sama, itu ungkapan yang menyakitkan ya bagi anak. Karena anak pun juga sebetulnya itu sedang berjuang ya, belum tentu dia dengan dia perkawinannya juga baik, kalaupun enggak baik dia juga berjuang. Bukan orang tuanya yang berjuang gitu. Tapi orang tua tidak membantu apa meringankan, malah lebih menambah beban dengan mengatakan luwih becik aku elang-elangan ndok daripada nyawang kowe kawin karo kae gitu. Nah, itu contoh dalam beberapa persoalan yang kita jumpai sehari-hari. Nah, umumnya
Kalau kita menjumpai anggota keluarga kita yang toksik, misalnya bapak kita yang toksik atau ibu kita yang toksik atau kakak atau adik atau anak yang toksik, umumnya kita melakukan yang namanya rasionalisasi, ya. Sing sabar, sakjane maksude iki ora ngono, sakjane bapakmu ki sayang, ibumu ki sayang. Jadi seolah-olah yang toksik itu enggak dilihat itu loh. Diajak melihat nih ya, niat selalu baik memang, tetapi kalau kita hanya melihat niat, cara tidak diperbaiki, ya itu akan selalu menyakiti seperti itu ya. Itu adalah bentuk rasionalisasi atau bentuk penyangkalan ya. Kita mencintai orang itu, kita berharap dia juga mencintai kita, makanya kita berbaik-baik ya, supaya kita tidak terluka. Itu mekanisme yang kita lakukan. Nah, itu yang kurang baik. Apa dampak toksik di dalam keluarga ya? Kalau orang tuanya toksik akan berdampak pada pengasuhan ya. Orang tua bisa toksik karena dia belum siap jadi orang tua ya. Misalnya contoh kalau Bapak Ibu masih ingat kemarin itu waktu menjelang mendekati Lebaran ya, sekitar bulan Juni, Juli, itu di media massa kan ada headline, sekian ratus anak muda mengajukan dispensasi menikah. Sekarang itu kan kalau menikah usianya 19 tahun. Sekarang banyak anak MBA, SMA kelas 3, kelas 2, lulus SMA, hamil di luar nikah. Mereka mau menikah harus minta dispensasi ke pengadilan agama. Nah itu jumlahnya malah ratusan. Padahal pemerintah itu menaikkan usia pernikahan supaya masyarakat Indonesia itu kalau mau menikah lebih siap gitu. Lulus SMA kerja dulu setahun atau pacaran dulu baru kemudian menikah. Lah kok yang terjadi malah sama saja. Malah itu banyak ya di Madura, Jawa Timur, Wonogiri, di beberapa daerah di Kabupaten Jawa Tengah itu jumlahnya ratusan malah ribuan. Bayangkan mereka kerja belum, paham juga enggak, sudah harus dipaksa masuk dalam pernikahan, membangun keluarga yang fondasinya aja mereka enggak siap untuk membangun. Maka yang terjadi apa? Ya kemungkinan mereka akan jadi para toxic parent. Kemarin waktu pandemi di Batang itu jumlah gugatan cerai itu meroket cukup tinggi ya, karena kebanyakan pemuda yang sudah menikah itu di PHK, mereka kerja merantau ya, kemudian proyek-proyek dihentikan, mereka pulang nggak bisa bawa uang. Yang perempuan-perempuan di Batang nggak mau, lho ora ana duite ngopo? Kowe meh nguripi apa anakmu? Cerai wae, mending aku diopeni bapak ibuku gitu. Itu yang terjadi. Jadi dengan sangat mudah orang itu mengatakan bubar saja ya. Bayangkan seperti itu memasuki ikatan perkawinan. Maka pengasuhan orang tua toksik itu akan berdampak buruk pada anak dan merusak dalam jangka panjang. Minimal dampaknya adalah anak itu minder, merasa dirinya tidak berharga, ya. Malu, minder, kemudian enggak merasa dirinya punya potensi untuk berkembang, ya. Serba ketakutan, yang ada cuma patuh saja, tidak bisa kritis berpikirnya meskipun dia anak pinter. Ya. Anak itu dalam ketakutan, kecemasan, perasaan inferior, anak menilai dirinya pribadi yang kurang berharga, anak belajar merasa tidak berdaya, mudah putus asa. Maka kita tidak heran banyak orang bunuh diri, karena sebelum bunuh diri, tahap terakhir sebelum bunuh diri itu adalah putus asa. Tidak ada bunuh diri yang tiba-tiba, semua bunuh diri itu direncanakan Bapak Ibu. Para pelaku itu membuat planning yang sangat baik. Kapan, di mana, jam berapa, bahkan survei, itu selalu begitu. Tetapi itu dilakukan ketika dia sudah di titik yang untuk apa lagi aku hidup, putus asa. Kalaupun aku mati enggak ada yang kehilangan. Ya, dia merasa dirinya enggak berharga, ditangisi wong tua aku we ora. Malah mungkin orang tua aku syukuran. Itu ada yang mengatakan gitu loh. Kalau saya mati Bu, saya yakin orang tua saya syukuran loh Bu. Karena mereka enggak pernah bahagia punya anak saya. Karena apa? Dikit-dikit anaknya itu disalahkan. Guru-guru kue, dua anak kue iki nggawa sial, gitu-gitu. Nah itu yang terjadi. Yang parah lagi adalah anak akan meniru orang tuanya menjadi orang yang toksik. Karena yang dilihat itu. Ya. Ini ada salah satu contoh kejadian nyata juga pada masa pandemi. Ada seorang ibu itu yang telepon saya, khawatir anaknya dulunya sekolah di PAUD itu full day,
PAUD internasional, full day, dari pagi sampai sore, nanti pulang dijemput tinggal mandi, makan malam, tidur. Karena pandemi, sekolahnya kan di rumah. Papahnya punya usaha, punya pabrik, kantornya juga jadi pindah di rumah. Papahnya ini dari dulu kalau ngomong kasar, tapi anaknya nggak pernah tahu karena anaknya di sekolah. Ketika pandemi, usahanya mau bangkrut, ya, duit dilarikan orang lah, segala macam. Maka setiap kali telepon urusan kerjaan itu yang keluar adalah kebun binatang. Dalam hitungan kurang dari 1 minggu, anaknya yang di rumah itu sudah menirukan. Anaknya di depan TV lalu ngomong kebun binatang semua. Padahal itu enggak ada ceritanya kebun binatang di situ. Jadi anak itu menirukan suara papahnya maki-maki itu. Oh, kamu kurang ajar ya, apa kebun binatang, apa binatang satu disebut binatang 2 gitu. Mamanya syok, kok anak saya bisa begini? Lalu saya tanya, siapa yang bisa ngasih tahu bapaknya? Enggak ada, Bu, di keluarganya seperti itu. Jadi di keluarga suaminya itu, bapak, ibu, anak, mereka 3 bersaudara, ngomongnya ya begitu. Kalau sama pembantu, ya kowe-kowe gitu, derajatnya beda. Di keluarga itu ada semacam kasta. Nah, si ibu ini diperlakukan oleh suaminya beda level. Jadi kalau ke istrinya itu banyak merendahkan, banyak menghina. Kamu taunya apa sih? Kamu perempuan sudah kamu ngurusi anak saja. Saya ngomong gitu. Jadi hampir tidak mungkin membuat perubahan dalam konteks itu. Nah, itu contoh. Anak meniru orang tua karena di keluarga si cowok tadi rule-nya begitu, aturannya begitu. Dan bagi dia itu benar. Tidak pernah ada yang mengoreksi. Ketika berpacaran dengan perempuan ini nggak pernah tahu seperti itu aslinya, tidak ada kesempatan mengoreksi. Jadi ketika hidup bersama, ya tahunya seperti itu, sulit dikoreksi. Ya. Itu contoh pada relasi yang toksik. Nah, tadi kita membahas yang beracun. Sekarang pertanyaannya yang sehat itu yang seperti apa? Kan gitu ya. Maka relasi yang sehat itu dibangun atas dasar kasih sayang atau love. Ya. Kasih sayang itu bukan cinta, kalau kita bicara cinta bukan cinta lawan jenis ya, tapi cinta sebagai makhluk, sebagai manusia. Tapi kalau bapak ibu yang sudah menikah puluhan tahun pasti pernah mengalami naik turunnya di dalam perkawinan itu. Yang namanya cinta itu kadang seperti menguap. Ya. Di mana cinta ini? Sulit rasanya berjalan terus tanpa rasa tadi itu ya. Rasa yang dulu waktu naksir itu ada itu yuk kemana perginya gitu. Nah, kemampuan seseorang bertahan di dalam relasi perkawinan tadi itu salah satunya bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan mencinta orang itu sendiri, tetapi kita harus mendasarkan pada cinta Allah Bapa sendiri. Jadi hidup perkawinan itu kalau sungguh-sungguh dihayati bahwa suami istri itu adalah citra Allah, saya mengizinkan diri saya dipakai Tuhan untuk menyentuh suami saya misalnya. Suami saya mengizinkan dirinya dipakai Tuhan untuk mengalirkan kasih sayang untuk saya pasangannya. Kalau semua pasangan berpikir begitu, ke anak juga begitu, maka relasi di dalam keluarga itu menjadi penuh kasih sayang. Ya. Maka di dalam relasi yang sehat itu mengedepankan konsistensi. Konsistensi itu apa sih? Konsisten. Mencintai bukan ketika kamu menyenangkan, mencintai ya ketika aku dan kamu masih ada, seperti janji dalam perkawinan itu. Mencintai adalah keputusan, bukan soal rasa, bukan ketika itu mudah dilakukan. Justru cinta itu diuji ketika situasinya tidak mudah. Ya. Contoh misalnya, bapak ibu, ya nun sewu misalnya, ada yang pasangannya sakit keras. Di saat dia mendapat promosi jabatan harus pergi, kan luar biasa itu. Harus milih yang mana, mendampingi pasangan yang sakit atau ya sudah dilepas saja, padahal itu peluang mendapatkan hal yang baik misalnya. Predictability, bisa diprediksi. Ya. Salah satu hal yang menurut saya orang tua harus berjuang dalam relasi dengan anak adalah bagaimana kita membuat anak kita itu punya keyakinan. Nek aku punya masalah seberat apapun, aku harus ke papa mamahku lah.
karena mereka pasti akan menolong. Nah itu tantangannya sekarang. Mungkin kalau cerita oke lah, nggak cerita nggak apa-apa. Tapi di titik terendah ya, contoh contoh misalnya ada anak yang berurusan dengan polisi ya. Dia pegang uang, keuangan organisasi, kemudian entah gimana cara ceritanya, uang itu dipinjam orang nggak dikembalikan, orangnya menghilang, jadi dia dikejar-kejar temannya, dikira melarikan uang dan dia dipolisikan. Lalu ditanya, kamu kok nggak cerita papa mamahmu? Aku nggak berani. Di titik terendah dia berurusan dengan polisi dalam ketakutan di sel itu, dia tidak berani bicara dengan orang tuanya. Nah, bisakah kita itu berkomunikasi atau menjalin relasi dengan anak, yang anak itu akan berpikir saat kayak gini aku harus ngomong sama bapak ibuku. Karena cuma mereka yang bisa membantu aku. Aku yakin mereka akan mau dan setia bersamaku. Nah itu tantangannya sebetulnya. Di dalam relasi yang sehat, kita akan menghasilkan relasi yang seperti itu dengan anak ataupun dengan pasangan, termasuk dengan pasangan juga. Ya. Merasa buruk jika menyakiti orang lain, ingin memperbaiki relasi yang terluka, dan mau berusaha memperbaiki relasi yang terluka. Nah ini kalau pada dasarnya yang tidak toksik tadi. Tapi Bapak Ibu, kita manusia biasa, kadang-kadang kita juga terluka di dalam relasi kita. Orang yang paling bisa melukai kita itu adalah orang yang paling kita cintai. Karena orang itu kita bukakan pintu hati lebar-lebar. Sama seperti pintu ini ya, kita buka lebar, anginnya masuk, nanti kalau ada truk sampah lewat ya baunya juga ikut masuk. Orang juga begitu. Kalau kita bukakan pintu hati kita lebar-lebar pada pasangan, pasangan itu mungkin akan menyakiti kita. Paling mungkin. Kalau kita pintu lebar-lebar pada anak, anak itu akan menyakiti kita. Tetapi tidak ada relasi yang bertahan tanpa pengampunan. Tidak ada. Termasuk relasi perkawinan. Persahabatan saja tidak bertahan tanpa pengampunan. Maka tantangannya adalah bagaimana kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita supaya kita memiliki kapasitas mencinta kembali. Jadi kita bisa mencintai itu kalau luka kita itu kita sembuhkan sehingga kita punya kemampuan mencintai lagi. Kalau lukanya enggak disembuhkan ya kita lama-lama tergerus itu. Kita lama-lama enggak mampu mencintai, bahkan merasakan cinta saja itu enggak mampu. Itu namanya nam. Nam itu kondisi mati rasa. Sekarang itu banyak anak muda cutting ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, cutting itu ngiris pergelangan tangan itu loh. Itu ada yang karena sumpek, ada yang memang mau bunuh diri ringan. Ada istilahnya lagi, kalau yang cuttingnya sudah sering sampai kayak tempe garit ya, beberapa garis ini. Itu istilahnya ngebarcode. Nah ini biar Bapak Ibu agak kekinian ya tahu. Barcode itu loh kayak di Indomaret itu kalau beli ciki kan nik ya gitu ya, barcode ada garis-garisnya. Itu saking seringnya disilati, istilahnya ngebarcode. Jadi di sini itu sudah banyak garisnya. Kenapa mereka ini ngebarcode? Kenapa mereka ini kok nyileti? Itu saking sudah sumpeknya, mau marah nggak bisa, sakit hati nggak bisa, itu sampai mati rasa. Mati rasanya tuh nggak enak, jadi kayak kok nggak enak ya, nggak bisa merasakan. Nah mereka menyilet itu untuk membantu merasakan sakit, supaya bisa merasakan sakit lagi. Oh sakit ternyata. Nah, itu banyak sekali SMP, SMA, anak kuliah. Kalau yang di sini sudah habis pindah kanan, kanan habis pindah paha. Anak-anak ini sebenarnya kasihan kenapa? Karena simpel saja, dia nggak bisa curhat di rumah. Coba kalau keran curhatnya dibuka, Bapak Ibu kalau dicurhatin anaknya itu saya kasih tips ya, nggak usah dikomentari, didengerin aja. Oh kenapa tanak? Oh ngono tanak? Ya ampun kancamu kuwi, ya mesake kuwi ya digonggongi gitu aja. Biar apa? Biar keluar semua itu sampahnya. Tapi kalau yang terjadi anak baru cerita, ini lho mah koncoku ning ngene, halah kowe iki lebay ngono wae cerita. Langsung mampet itu kerannya, tutup rak sida cerita. Langsung mampet, baskome langsung, serasa cerita lah percuma gitu. Bayangkan seperti itu Bapak Ibu.
Nah, didengarkan saja, lalu kita kadang-kadang sesekali kita apresiasi. Wah nek urip ning jamanmu ya ketoke ibu ya ora iso ketoke abot banget kuwi. Sekolah kok kaya ngono. Jamanku dhisik enak kok, dolan ning kali wae lulus ngono. Saiki kudu ngene. Wah, aku tetep cepet brodol iki ubanku nek. Tapi hebat ya kowe sekolah zaman saiki ya. Anaknya diberi penguatan. Supaya apa? Supaya dia merasa enggak sendirian. Supaya dia merasa bahwa perjuangan ini tuh ada artinya. Gitu loh. Kadang-kadang kita lupa loh Bapak Ibu. Kita itu lebih sering menuntut berhasil. Nilaimu gimana? Lah nangku nek ra entuk sekolah sing apik piye? Di balik itu tuh kekhawatiran loh, bensinnya itu kekhawatiran itu. Omongan kita itu didasari oleh rasa takut dan anak bisa merasakan itu. Nek aku rak pinter ki berarti aku rak iso ketompo, nek ra ketompo berarti aku ki dudu anake bapak ibu. Berarti aku tuh enggak bisa membanggakan anak ibu. Berarti aku ki nggo apa urip gitu. Logikanya tuh gitu anak-anak itu. Kadang itu simpel, saya pernah punya klien cerita gini. Saya merasa saya tidak bisa membanggakan orang tua saya. Orang tuamu ngomong apa? Orang tua saya enggak pernah ngomong apa-apa, Bu. Tapi saya pernah tidur sore-sore, ini yang lucu ya. Saya pernah tidur sore-sore, kamarnya di sebelah ruang tamu. Dia mendengar percakapan orang tua dengan tamunya. Tamunya ini masih saudara, Pak D-nya atau apanya itu. Pak D-nya datang ke rumahnya, cerita kalau anaknya keterima jadi taruna Akpol. Bapaknya ngomong, wah seneng ya Mas, anakmu jadi taruna Akpol. Ora kaya aku. Itu tok loh kalimatnya itu. Itu tok. Bapaknya enggak ngomong, anak aku tak kon dadi taruna Akpol ora gelem, ndak. Seneng ya Mas, ora kaya aku. Ora kaya aku itu kan macam-macam artinya. Tidak selalu artinya tentang anaknya. Tapi si anak yang bangun tidur kok dilalah melek pas bagian itu, langsung menyimpulkan, kasihan ya bapakku, dia tidak punya cerita untuk dibanggakan pada orang lain tentang anaknya. Semenjak itu dia menuntut dirinya untuk berhasil. Keinginannya di sini, kemampuannya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Akhirnya apa? Ya frustrasi sendiri. Cita-cita saya di sini, kemampuan saya di sini. Lah mbok wis nek kemampuanmu ning kene, cita-citamu ning kene wae. Realistis saja. Maka anak seperti ini perlu mendengar banyak pesan dari orang tua bahwa santai wae. Kowe meh apa wae, bapak mbek ibu ki tetep seneng mbek kowe ya. Tetep bangga. Kowe nglamar rak ketemu wae rak apa-apa wong kowe iki lucu. Cari alasan yang kita bisa positif tentang anak kita. Kowe durung entuk gawean saiki ra apa-apa. Bapak Ibu tetap bangga soalnya kowe iki wonge jujur. Ada satu sifat yang positif yang dianggap penting orang tua. Senajan bijimu pas-pasan yang Bapak Ibu ki bangga karena kamu tuh aktif berkegiatan di gereja misalnya. Itu hal-hal yang perlu diapresiasi, tidak cuma akademik. Supaya apa? Ya supaya anak-anak itu merasa hidup itu tidak harus berhasil akademiknya. Hidup itu tidak harus berhasil. Kenyataannya hidup itu banyak gagal juga. Dan sebetulnya kegagalan itu sama pentingnya dengan keberhasilan loh Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ini ya kami UTS itu minggu kemarin. Kalau menjelang UTS yang daftar konseling itu naik tajam. Bener itu Bapak Ibu. Bu kayaknya saya tuh enggak cocok jurusannya gitu. Ini semester berapa? Semester 3. Saya langsung tanya, IP kamu kemarin berapa? 3,8. Semester 2, 3,7. Sudah turun toh? Semester 3, lah itu Bu sekarang ini UTS-nya. Kamu merasa UTS-nya bisa enggak? Saya enggak yakin Bu. Oh berarti IP kamu kira-kira turun ya? Ya mudah-mudahan enggak ya Bu ya. Kalau turun kira-kira berapa? Alah Bu jangan toh Bu. Oh, saya cuma bermain di pikiran toh itu. Enggak berani dia. Membayangkan saja dia tidak berani. Apalagi menghadapi kenyataan. Saya bilang loh kalau IP kamu turun 3,5 kan masih bagus. Kalau enggak lulus Bu masih bisa diulang. Loh kalau diulang nanti bareng angkatan yang kemarin. Ya enggak apa-apa toh temanmu lebih banyak. Kamu jadi senior tinggal nyuruh-nyuruh yang junior. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dia kurang wawasan bahwa hidup itu ada banyak alternatif itu loh Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena setiap hari diomongi hidup itu cuma gini, jalannya ke sana gitu loh. Jadi kita buat aja dalam perbincangan, kalau pas sarapan, makan siang, jajan,
Car Free Day misalnya atau pas minggu layah-layah itu bahas saja siapapun, tetangga, di koran, itu cuma jadi sarana. Tapi pesannya ke mereka. Misalnya mahasiswa bunuh diri, nek kowe aja kaya ngono lho ya. Nek ana masalah ngomong mbek bapak ibu. Mereka itu kadang berpikir kalau bunuh diri itu masalah selesai. Saya bilang, mbahmu, masalah selesai ini menurutmu. Kowe meninggalkan masalah nggo bapak ibumu urusan mbek polisi kuwi lho. Ya Pak, masuk berita. Belum tetangga-tetangga ditanya, Pak RT, temannya, dosennya, mbok pikir enak. Enggak enak lah. Ngapain kita mesti masuk koran gara-gara elo gitu. Dia enggak mikir itu. Karena dia cuma mikir dirinya. Orang depresi itu hidupnya cuma dirinya aja dipikir. Seolah-olah yang berat itu dirinya. Gitu. Maka kita harus tarik pikirannya itu keluar. Jangan mikirin dirinya tok. Oh enggak segitu, ada loh konsekuensinya untuk orang lain. Oh iya ya, ada yang mau bunuh diri untuk menghukum ibunya. Biar ibuku ngerasa kayak tak tinggal mati. Lah bapakmu piye? Sing sayang mbek kowe bapakmu lho, saya bilang gitu. Terus dia menang. Ya Bu ya saya kasihan sama bapak saya Bu. Nah, untung bapaknya sayang. Nek gak sayang dia enggak punya. Bapakku ya ora sayang kok Bu. Wah, itu kan susah ya. Bapakmu so nangis rak doyan mangan, goleki kowe. Ya. Oh iya ya, kok saya malah bapak saya yang kena ya Bu ya. Nah, itu contoh lain. Ya. Nah, bagaimana kita melihat cinta yang sehat? Ya, cinta yang sehat itu gampang ya. Kalau kita bersama dengan orang itu, kita selalu merasa cemas, tidak nyaman, curiga, sulit percaya, tidak bisa jadi diri sendiri, ya, selalu berpura-pura, berjaga-jaga. Itu berarti di situ relasinya itu cintanya tidak sehat. Ya, unhealthy atau mau masuk ke toksik juga bisa ya. Kalau kedua belah pihak itu bisa memberi dan menerima kasih sayang ya, saling take and give bisa ngobrol dengan asik ya, bisa merasa nyaman, boleh jadi diri sendiri. Sorry yo aku ki nek ngomong ki sok nganu ngalor ngidul ra jelas ora apa-apa, aku wis maklum kok nek kowe ki memang ngono kuwi. Nah itu ya. Aku kini nganu, waduh ngomong kok karo glegeken, waduh ngomong kok ngentut ya ora apa-apa wong kowe iki ya ngono kuwi. Dari dulu sampai sekarang ya aku ngertine kowe iki ngono kuwi. Kamu boleh jadi dirimu sendiri. Itu relasi yang dengan cinta yang sehat ya. Jadi dia boleh menjadi dirinya sendiri. Nah, ketika cinta hadir dalam relasi ini yang kita rasakan di dalam atau kita temukan dalam relasi kita dengan orang lain, dengan orang tua, dengan teman, dengan kakak, adik ya. Merasa nyaman, ada komunikasi mendalam, istilah anak sekarang itu deep talk, ya, ngomong yang dalam. Sekarang itu, ya kalau anak-anak konseling itu pertanyaannya lucu-lucu ya, kalau zaman dulu itu pertanyaannya ya masalah mendalam yang rumit. Kalau sekarang itu gini, Bu saya itu, ini mahasiswa baru ya, pindahan dari pulau lain misalnya, atau dari kota lain. Saya pengen punya teman Bu. Kalau mau kenalan itu yang diomongin apa ya Bu? Saya tuh sampai, gimana? Saya sampai nggak percaya pertanyaannya itu loh. Lah kalau kita itu mau kenalan ya kenalan aja kan ya. Masih salaman, nama saya, kenalkan dari mana, langsung delitir gitu ya. Mereka nggak punya itu loh. Itu nggak cuma satu orang loh Bapak Ibu. Nggak cuma yang dari luar Jawa, dari Jakarta, Jawa Tengah aja sama aja kok. Di kos sudah punya teman belum? Kok saya banyak Bu, tapi saya belum kenalan. Kok belum kenalan kenapa? Yang depanmu sebelahmu kan bisa. Ngobrolnya mulainya gimana ya Bu ya? Gitu. Jadi kosong itu, nggak ada itu di benak anak-anak itu. Kalau kosong berarti apa? Berarti dia nggak pernah dapat di rumah Bapak Ibu. Nggak pernah diajari sesrawungan niku pripun. Gimana caranya mulai. Kalau dulu kita kan dari kecil ya main bawa anak nyuapin gitu ya, salim, kenalkan kan gitu. Anak tinggal nirukan, berarti anak itu nggak ngalami. Maka semuanya berpulang kepada bagaimana kita membangun suasana di rumah kita masing-masing. Tidak ada sekolah jadi orang tua, maka tidak mudah jadi orang tua. Tetapi mau seberat apapun, Gusti Allah itu sudah milih Bapak Ibu untuk dititipi Kang Putra. Tuhan tuh nggak pernah salah loh.
memilih tempat menitipkan anak-anaknya. Saya ini yakin dari pengalaman saya bertemu dengan pasien dengan kelainan interseks ya. Saya ketemu yang anak petani sampai yang anak orang kaya. Kalau anak orang kaya itu berusaha ditutupi, kalau anak petani itu mereka ngomong, kula sak dermo netepi dawuhipun Gusti Allah. Kula dipun titipi anak niki, saya ditipi anak ini, saya diminta Tuhan mencintai anak ini, maka itu yang saya lakukan. Saya belajar dari situ. Itu betul sekali menurut saya. Kita mungkin tidak sempurna dalam mencintai anak-anak kita, tetapi kita diundang untuk membuka hati supaya Tuhan sendiri yang bekerja, memenuhi hati kita dengan cinta Allah supaya Allah sendiri yang menjamah anak itu dengan cintanya. Tapi kalau kita merasa aku aja, ya Tuhan nggak bekerja dengan maksimal dalam mencintai anak-anak kita itu, dan mencintai mereka rasanya sangat berat di dunia saat ini gitu. Maka kalau kita punya kerelaan hati membuka tadi, tujuan kita adalah bagaimana ya supaya ketika berrelasi dengan saya, anak-anak itu merasakan cinta Tuhan lewat saya. Bukan cinta saya atas nama Tuhan, enggak. Tapi Tuhan mencintai lewat saya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini.